Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 86. Saat Min Feng menangkap bibirnya, Feng Jiu hanya bisa membalas ciumannya. Ciumannya sangat posesif dan kuat. Dia menyedot mulutnya dengan lapar dan menggigit lidahnya. Dia merintih tetapi tidak mendorongnya. Dia tahu dia menghukumnya karena mengenakan gaun yang terbuka. Tangannya menutupi punggungnya yang setengah telanjang seolah dia tidak ingin orang lain melihat kulitnya. Ciuman itu lama, keduanya terengah-engah setelah memisahkan bibir. Min Feng menutup matanya dan menggeram. Dia menempelkan kepalanya ke kepalanya dan menghirup aromanya. Feng Jiu merasa Min Feng sedang berusaha mengendalikan amarahnya. Bayi kecil, tolong, ibu dalam masalah. Apa yang harus kita lakukan? Oh tidak, ayah sangat marah. Feng Jiu hanya bisa membiarkan Min Feng memeluknya secara posesif meskipun dia bisa merasakan tatapan aneh datang dari sekeliling mereka. Musik masih diputar sehingga mereka masih harus menari hingga berhenti. Min Feng membuka matanya dan menatapnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik di telinganya. Nyonya Lu, sepertinya suami terlalu memanjakanmu. Mengenakan gaun mewah pemberian pria lain adalah pelanggaran berat. Apa yang harus dilakukan suami? Katakan padaku, Nyonya Lu, bagaimana seharusnya suami ini menghukummu? Feng Jiu menelan ludah dan tersenyum paksa. Ah suamiku sayang, kamu sangat tampan malam ini. Iya gelombang lihatlah pakaianmu, cocok dengan gambarmu. Apakah kamu khusus memakainya untuk acara malam ini? Ya, karena aku ada rapat penting di perusahaan. Hahaha, benarkah? Feng Jiu tertawa kaku. Dia sangat takut sampai kakinya gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Mereka masih menari jadi dia masih punya waktu sebelum menghadapi kemarahannya. Mata Feng Jiu bersinar ketika dia memikirkan sebuah ide. Musiknya pelan dan manis sehingga banyak pasangan yang juga menari di samping mereka. Dia bersandar di bahunya dan menggambar lingkaran di dadanya saat lingkaran itu berayun perlahan. Dia dengan genit berkedip dan menatapnya. Suami gelombang tolong jangan marah pada istri ini. Istri ini tahu dia salah. Suami gelombang tolong maafkan istri ini. Feng Jiu mengedipkan matanya dengan manis sambil mengerucutkan bibirnya. Dia tidak peduli citranya kini hancur total. Sang penyihir sekarang bertingkah seperti rubah berumur 1000 tahun yang merayu kaisar. Orang-orang yang melihat mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melongo. Pimpinan baru perusahaan Lu dikenal sebagai perampas uang yang membenci wanita. Bahkan ketika wanita cantik mencoba merayunya sebelumnya, dia seperti batu. Tidak berperasaan dan acuh tak acuh. Pewaris Feng Internasional memiliki reputasi yang lebih buruk darinya. Di usia muda, dia menggantikan kakeknya dan mengelola perusahaan mereka. Dia seperti seorang iblis wanita yang datang dari neraka. Satu langkah salah dan Anda akan dipecat. Dia sangat menyendiri dan antisosial. Orang-orang tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat terutama mereka yang pernah bertemu langsung dengan mereka berdua. Mereka menatap pasangan itu seolah-olah mereka adalah hewan langka di kebun binatang. Persetan. Siapa yang peduli dengan gambar Aku harus meredakan amarahnya sekarang atau aku akan menderita di rumah. Feng Jiu berpura-pura tidak menyadari tatapan aneh itu dan terus menggodanya. Istri ini sangat mencintai suami. Istri ini tahu dia salah, tolong maafkan istri ini gelombang. Kemarahan Min Feng mereda. Dia menyukai cara Feng Jiu bertindak saat ini. Dia mengangguk tetapi pura-pura memelototinya. Baik, kalau begitu istri harus mencium suami ini. Lu Min Feng. Kamu mesum, apa kamu tidak malu kalau banyak orang yang melihat kita Feng Jiu hanya bisa mengertakkan giginya tapi dia masih tersenyum padanya. Dia berjingkat lalu mencium bibirnya. Min Feng tertawa dan menariknya keluar dari lantai dansa. Dia tidak peduli orang-orang kaget konyol karena snu-snu hidup mereka. Feng Jiu buru-buru mengambil dompetnya. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mencari Xiao Mei dan yang lainnya tetapi dia bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Di mana mereka? Teman Anda. Aku ingin. Ponsel Feng Jiu bergetar. Dia menerima pesan dari Xiao Mei. Feng Jiu, saya di kamar 5920. Silakan datang. Saya minum banyak sekali. Saya pusing. Feng Jiu merasa ada yang salah dengan pesan teks Xiao Mei tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Min Feng, aku harus bertemu Xiao Mei. Min Feng mengangguk. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Dia menggelengkan kepalanya. Tidak perlu,
Tunggu saja aku akan segera kembali. Oke. Feng Jiu tersenyum dan berjalan pergi. Dia hampir sampai di kamar 5920 ketika Yan Fei menghalangi jalan. Kakak, kenapa? Pulanglah, aku bisa menjaga Ah Mei. Ah, apakah kamu yakin? Dia mencoba berjalan melewatinya tetapi Yan Fei sekali lagi menghalangi jalannya. Pergilah sekarang, ada yang menunggumu. Dia membalikkan tubuhnya dan mendorongnya dengan lembut. Petik 2 titik 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 titik. Baiklah, kalau begitu, aku akan menelepon kalian berdua nanti. Yan Fei mengangguk dan tersenyum padanya. Feng Jiu hampir sampai di pintu keluar ketika dia melihat Yanrong bersandar di dinding. Wajahnya merah dan napasnya tidak stabil. Feng Jiu berjalan ke arahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa kamu di sini? Yanrong mau tidak mau berseru ketika dia melihat Feng Jiu di depannya. Wajah Feng Jiu menjadi gelap. Apa katamu? Kenapa? Bukankah aku seharusnya berada di sini? Lalu, di mana aku harus berada? Kamar 5920. Sepertinya dugaanku benar. Anda merencanakan sesuatu, bukan? Kamu ingin menghancurkanku menggunakan Xiao Mei sebagai umpan. Yanrong mengucat. Dia mencengkeram dadanya dan memelototinya. Tubuhnya kini terasa panas. Kamu apa yang kamu bicarakan? Yanrong membantah tuduhannya. Feng Jiu menyeringai. Kalau kamu tidak mau mengaku, tidak apa-apa. Nanti aku akan tahu semuanya. Ah, benar. Bagaimana? Apakah obatnya efektif? Dasar jalang. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Ah, entahlah. Kamu baru saja meminum obatmu sendiri. Bagaimana? Yanrong berteriak dan mengangkat tangannya. Dia merasa sedikit pusing tetapi amarahnya membuatnya berpikiran jernih. Sayangnya, Feng Jiu menangkap tangannya dan menamparkan wajahnya. Tamparan. Ini untuk merayu Min Feng. Tamparan. Ini untuk menggunakan Xiao Mei. Dan ini karena mencoba menyakitiku. *SLAAP*. Yanrong ditampar dengan konyol. Dia ternganga dan menatap Feng Jiu dengan bodoh seolah dia tidak mengharapkan dia membalas. Ini adalah nasihat sebagai temanmu, bunuhlah dirimu sendiri sebelum aku membunuhmu. Feng Jiu berbalik dan pergi. Ah, benar sekali. Feng Jiu berhenti berjalan dan kembali menatap Yanrong. Menjauhlah dari Min Feng, dia milikku. Yanrong jatuh ke lantai, tubuhnya terasa sangat panas, wajahnya sakit dan hatinya berdarah. Dia tidak pernah berpikir bahwa obat yang dia siapkan untuk Feng Jiu malah akan dikonsumsi sendiri. Itu adalah afrodisiak, yang digunakan dalam perbudakan kulit putih dan pelacur perempuan. Satu-satunya cara untuk menghilangkan efeknya adalah dengan berhubungan seks hingga pagi hari. Tidak, aku tidak mau. Mengapa? Apakah itu kakak Fei lagi? Bagaimana dengan Xiao Mei? Apakah dia sudah ditemukan? Yanrong perlahan berjalan menuju mobilnya. Dia harus pergi sekarang juga sebelum seseorang memanfaatkan situasinya. Jalang, aku akan membalas budinya. Tunggu saja, kakak Feng pasti akan meninggalkanmu. Bab 87. Setengah jam kemudian, Feng Jiu dan Min Feng tiba di rumah mereka. Min Feng buru-buru berjalan menuju kamar mereka, meninggalkan Feng Jiu sendirian di ambang pintu. Min Feng tidak marah lagi tetapi bagaimana pria tak tahu malu ini bisa melepaskan kesempatan untuk menindas istrinya. Jadi Min Feng berpura-pura bahwa dia belum sepenuhnya memaafkan Feng Jiu sambil diam-diam menyeringai lebar. Feng Jiu terpaku di lantai. Dia tidak percaya Min Feng pergi sendirian. Apakah dia masih marah? Mengapa? Apakah mengorbankan citraku saja tidak cukup? Feng Jiu mencubit bagian tengah alisnya. Sebelum dia menghadapi kemarahan suaminya yang cemburu, dia harus menelepon kakak Yan Fei dan menanyakan kondisi Xiao Mei terlebih dahulu. Dia menyadari bahwa pesan teks yang dia terima palsu saat kakak Yan Fei menghentikannya memasuki kamar 5920. Dia punya firasat ada sesuatu yang salah dan ingat cara namanya ditulis. FENGJIU. Xiao Mei tidak pernah memanggilnya dengan nama lengkapnya. Sejak mereka masih anak-anak, dia selalu memanggilnya Ah Jiu dan bukan Feng Jiu. Dia tahu Xiao Mei dalam masalah tapi dia percaya pada kakak Yan Fei-nya. Ketika dia mengatakan untuk menyerahkan segalanya padanya, Feng Jiu tahu dia bisa mengandalkannya. Tapi dia masih ingin tahu apakah semuanya baik-baik saja. Berdering. Halo, Ah Jiu. Kakak, bagaimana kabar Ah Mei? Apa dia baik-baik saja? Aku sudah menemukannya maksudku, dia baik-baik saja sekarang. Dia tidur di sampingku.
Kurasa aku akan memesan kamar di sini saja untuk dia. Kakak, kamu baik-baik saja. Apa terjadi sesuatu padamu? Feng Jiu tidak bisa tidak khawatir. Dia terdengar seperti dia terluka parah. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, oke. Xiao Mei dan aku baik-baik saja. Benarkah? Kalau begitu aku akan menelepon kalian berdua saja besok pagi. Terima kasih kakak, hati-hati. Kamu juga, hati-hati. Setelah panggilan itu, Feng Jiu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Feng Jiu, Jiayou, ayo pergi dan redakan kemarahan yang mulia. Ketika dia sampai di pintu kamar tidur mereka, dia perlahan membukanya dan mengintip ke dalam kamar. Min Feng sudah mengenakan pijamannya dan saat ini sedang berbaring di tempat tidur. Ketika dia melihatnya, dia berbalik dan pura-pura tidak melihatnya. Feng Jiu menggigit bibirnya. Apa yang harus aku lakukan? Menari telanjang di hadapannya. Feng Jiu berbisik pada dirinya sendiri. Dia memasuki kamar dan mengunci pintu. Dia perlahan menanggalkan pakaiannya dan memanggil namanya dengan menggoda. Min Feng gelombang. Namun sayang, pria tak tahu malu itu bahkan tidak meliriknya. Feng Jiu dengan kesal menendang gaunnya. Dia sekarang telanjang dan bertelanjang kaki. Dia mengertakkan gigi dan naik ke tempat tidur. Dia berdiri dan mulai menari secara erotis. Wajahnya sangat merah karena malu. Min Feng menatapnya. Beberapa detik kemudian, dia tertawa keras dan menarik Feng Jiu ke bawah. Feng Jiu menggertakkan giginya dan menggigit lehernya. Pria tak tahu malu ini menipuku. Min Feng terus tertawa dan membiarkannya menggigitnya dengan keras sementara tangannya menjelajahi tubuhnya. Feng Jiu perlahan melebur dalam pelukan Min Feng. Dia menginginkan dia di dalam dirinya. Min Feng. Dia menarik tangannya dan meletakkannya di atas segitiga terbaliknya. Sayangnya, Min Feng, pria tak tahu malu itu berbisik di telinganya. Ini waktunya pengembalian. Dia menciumnya dengan panas dan menggoda pintu masuknya tetapi memastikan bahwa jari-jarinya tidak akan pernah memasuki guanya. Jika Feng Jiu melihat Yanrong sekarang, dia akan mencekiknya sampai mati. Jika Yanrong tidak membuat rencana di belakang punggungnya dan mencoba mempermalukannya di depan semua orang, dia tidak akan mengalami digoda seperti ini. Sepanjang malam, Feng Jiu memohon dan memohon pada Min Feng untuk memberikan apa yang diinginkannya. Dia merasa seperti seorang pengemis yang sedang melihat sebuah pesta tetapi tidak dapat mencicipinya. Pada akhirnya, dia harus mengancamnya dengan kesehatan kandungannya sebelum dia menyerah dan menyuntiknya dengan cairannya. Pagi pun tiba dan kini hari pertama Feng Jiu bekerja setelah hampir 2 bulan cuti. Dia sudah berada di bulan terakhir trimester pertamanya jadi benjolan kecil sudah mulai terlihat sedikit dan ukuran pinggangnya bertambah. Min Feng sudah memerintahkan para pelayan untuk mengganti rok dan blusnya beberapa hari yang lalu. Feng Jiu menguap dan perlahan berdiri. Min Feng sudah meninggalkan rumah karena dia harus mengatur ulang semuanya setelah dia pergi tanpa menyelesaikan pertemuan penting. Dia berlari menuju kamar mandi dan pergi ke wastafel untuk menyikat giginya ketika dia melihat tubuhnya. MINFENG. Feng Jiu berteriak. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tampak seperti terkena campak. Ada banyak sekali titik merah di sekujur tubuhnya. Lehernya, lengannya, dadanya, pahanya. Bahkan pantatnya juga memiliki titik-titik merah. Feng Jiu mengutuk Min Feng dalam hati. Dia bahkan tidak boleh mengenakan t-shirt dan celana pendek di dalam rumah, kalau tidak para pelayan akan melihat cupang. Hukuman yang mengerikan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Malam pesta amal. Minde saat ini sedang sibuk dengan dokumen ketika teleponnya berdering. Halo, Tuan Muda. Bicaralah. Masa depan Nyonya Muda sudah tiba di tempat tersebut. Terus awasi dia di luar. Ya, Tuan Muda, bawahan ini mengerti. Minde harus menyelesaikan membaca semua dokumen yang tersisa di mejanya sehingga dia tidak bisa mengikuti Xiao Mei malam ini. Dia hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk mengawasinya. Meski mereka tidak bisa masuk ke dalam venue, Minde tetap ingin mereka memantau Xiao Mei. Menit berubah menjadi jam. Saat itu sudah jam 10 malam. Minde hampir menyelesaikan pekerjaannya ketika asistennya menelepon sekali lagi. Ada apa? Bagaimana keadaannya? Apakah dia mabuk di pesta itu? Ye Tuan Muda, Nyonya Muda masa depan. Nyonya Muda masa depan masih di dalam. Oh, sudah jam 10. Pesta amal belum berakhir. Petik 2 titik. Acaranya berakhir beberapa menit yang lalu.
Nyonya muda masa depan, hilang. Bawahan ini telah menunggunya di sini, di mobil tapi dia. Minde segera berdiri dan menjalankan mobilnya. Beberapa menit kemudian, Minde tiba di tempat pesta amal. Di mana dia? Minde tidak menunggu jawaban orang tua itu. Dia segera masuk ke dalam venue dan menanyakan kepala manajer. Dia mengetahui bahwa seorang pria memesan kamar dan membawa Xiao Mei masuk. Amarah Minde memuncak. Bak seorang suami yang memergoki istrinya selingkuh, wajah Minde terlihat seperti hendak membunuh seseorang. Baam. Dia membanting pintu hingga terbuka dan melihat seorang pria duduk di tempat tidur sementara tangannya berada di bahu Xiao Mei. Persialan. Minde meraung dan mendorongnya dari tempat tidur. Pria itu mengerang seolah dia terluka. Dia menatapnya dan Xiao Mei. Minde segera menggendong Xiao Mei keluar kamar, meninggalkan lelaki itu terdiam sambil masih duduk di lantai. Bab 88. Xiao Mei mengulurkan tangannya dan menguap. Dia merasa segar kembali. Sudah lama sekali dia tidak bisa tidur nyenyak seperti ini. Dia masih menguap ketika tanpa sadar dia menoleh dan melihat Minde yang sedang memelototinya. Ahahahahahaha. Dia begitu ketakutan saat melihat tatapan tajam Minde. Berapa lama kamu di sana? Xiao Mei berulang kali menepuk dadanya untuk menenangkan dirinya. Minde tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan padanya. Kenapa kamu bersamanya kemarin? Kemarin, dia, siapa? Xiao Mei bingung dengan pertanyaan Minde. Kemarin saya. Xiao Mei tersentak. Itu benar, apa yang telah terjadi kemarin? Kenapa saya di sini? Hal terakhir yang dia ingat adalah Rongrong memintanya untuk menjemputnya ke kamar kecil. Dia hampir sampai ketika seseorang membenturkan kepalanya dan dia pingsan. Siapa yang membuatnya pingsan? Siapa yang membawanya ke sini? Minde. Xiao Mei masih berpikir dan asyik mencoba mengingat semua yang terjadi padanya hingga dia tidak mampu menjawab pertanyaan Minde. Dia juga tidak bisa menyadari kemarahan di wajahnya. Minde berdiri dan menarik lengannya. Kenapa kamu bersamanya? Xiao Mei terkejut ketika Minde menariknya dengan kasar. Kenapa kamu marah? Xiao Mei mencoba melawannya tetapi Minde sangat kuat. Dia benar-benar tidak mengerti tentang dia yang dimaksud Minde. Dia sudah marah karena seseorang membuatnya pingsan tetapi sekarang, dia sangat marah. Dia sangat marah pada Minde karena bertindak seperti bajingan. Dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi kemarin malam. Dia sama sekali tidak ingat kegagalan kemarin. Apakah itu kakak Yan Fei, ataukah orang yang membenturkan kepalanya? Bahkan jika itu adalah kakak Yan Fei atau pria lain, Minde tidak punya hak untuk marah padanya. Minde menggeram. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya sementara lengan lainnya masih mencengkeram pergelangan tangannya. Xiao Mei mencoba mendorongnya tetapi Minde dengan keras kepala menariknya mendekat. Kamu, sakit, kenapa kamu marah padaku? Kenapa aku tidak boleh marah? Kenapa kamu bersamanya? Aku benar-benar tidak tahu. Siapa, dia? Minde, lepaskan aku. Melepaskanmu. Kenapa? Apakah kamu membenci sentuhanku? Dia bisa menyentuhmu tapi aku tidak. Tidak, bukan itu maksudku. Lepaskan aku karena itu sakit. Tidak. Minde dengan tegas menolak tetapi dia sedikit melonggarkan cengkeramannya di pinggangnya. Xiao Mei menggigit bibirnya dengan marah. Kamu tidak membenci sentuhanku. Kamu menyukainya. Minde menyentuh pipinya. Dia mengangkat kepalanya dan memelototinya tetapi dia terkejut ketika dia melihat wajahnya dengan jelas. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya seperti dia tidak tidur sepanjang malam. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menyentuh matanya. Kamu tidak tidur. Dia berbisik. Dia tidak tahu tapi hatinya sakit saat melihat wajah kuyu pria itu. Minde mengangguk. Tidak bisa tidur. Aku hanya bisa menatapmu sepanjang malam. Minde menggigit tangannya yang menyentuh wajahnya. Xiao Mei merasa seperti tersengat listrik. Dia menarik napas dalam-dalam dan menarik tangannya, tetapi sebelum dia bisa melakukannya, Minde sudah menangkap bibirnya. Dia dengan lapar menyedot air liur manisnya sambil bergerak menuju tempat tidur. Xiao Mei merasa pusing. Dia hanya bisa melingkarkan tangannya di leher Minde. Entah bagaimana caranya tapi saat dia membuka matanya, keduanya sudah telanjang sambil berbaring di tempat tidur. Jiwa Xiao Mei hampir terbang ketika Minde memegang tangannya dan mengarahkannya ke pedang kunonya. Sentuhlah, ini milikmu, hanya milikmu. Dia menelan ludahnya saat merasakan sensasi berdenyut di tangannya saat dia menyentuhnya. Sakit. Xiao Mei merintih saat dia menyambutnya di dalam dirinya.
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk punggung Minde ketika dia memasukinya perlahan. Minde terdiam, membiarkannya menyesuaikan diri dengan ukuran tubuhnya. Dia tidak tahu berapa lama dia tidak bergerak tetapi Minde berkeringat deras berusaha mengendalikan keinginannya untuk memonopoli dirinya. Ketika Minde bersiap untuk mendorong sekali lagi, sebuah suara marah berteriak di luar dan pintu dibanting hingga terbuka. Dasar bajingan, ini sudah larut tapi kamu masih tidur. Patua Lu meraung ketika dia membuka pintu tetapi dia terkejut hingga tidak bisa berkata-kata ketika mendengar teriakan seorang wanita. Ah, tidak. Dia hampir muntah darah. Dia tidak percaya bahwa cucu keduanya adalah binatang yang menyamar. Dia menginginkan cicit tetapi itu tidak berarti cucunya harus bertindak seperti sampah terbesar di dunia. Dasar bibit keji, beraninya kamu Dia ingin memukul kepala Minde dan menyelamatkan gadis menyedihkan itu ketika dia melihat wajahnya. Itu adalah gadis kecil yang dia inginkan sebagai cucu menantunya, Xiao Mei. Patua Lu membeku. Dia dengan cepat berbalik dan kembali keluar ruangan. Maaf, silakan lanjutkan. Setelah menutup pintu, dia tertawa keras. Hahaha, ini bagus, ini bagus. Xiao Mei tidak bisa berkata-kata. Otaknya tidak bisa memproses semuanya. Dia masih melihat ke pintu ketika dia merasakan Minde bergerak sekali lagi, mendorong perlahan ke dalam dirinya. Anda, kakek berkata untuk melanjutkan. Xiao Mei hampir pingsan. Dia tidak percaya bahwa sifat tidak tahu malu Minde melampaui pemahaman manusia. Ini bukan seks bahagia yang kubayangkan. Feng Jiu sedang duduk di kursinya di dalam kantornya ketika dia mencoba menceritakan apa yang terjadi di pesta amal. Yanrong membencinya. Dia mencoba menyakitinya dan Xiao Mei tetapi Yan Fei mencegatnya. Sepertinya Yan Fei cukup mengetahui rencana Yanrong. Feng Jiu ingin mencari petunjuk terlebih dahulu sebelum memberitahu Min Feng. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah memperingatkan Xiao Mei. Dia ditarik ke dalam kekacauan ini karena dia. Feng Jiu mencoba menelepon Xiao Mei tetapi dia tidak menjawab teleponnya. Yan Fei sudah memberitahunya bahwa seseorang datang kemarin malam dan membawa Xiao Mei pergi. Yan Fei tidak yakin siapa tapi dia tahu dia memiliki hubungan khusus dengan Xiao Mei. Pacarnya, tapi siapa? Feng Jiu sedang menyesap tehnya ketika Ming Yue membawakan koran. Ming Yue memulainya dengan aneh. Itu adalah tatapan aneh yang sama yang diberikan semua karyawannya ketika dia tiba di perusahaan hari ini. Apa? Tidak apa-apa, nyonya. Feng Jiu mulai melanjutkan minumnya ketika judul surat kabar, yang ditulis dengan huruf besar dan tebal, menarik perhatiannya. Ciuman terpanas di abad ini. Berapa skor sebenarnya di antara mereka? Feng Jiu tersedak tehnya. Batuk. 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 Nyonya, apakah Anda baik-baik saja? Ming Yue menepuk punggungnya perlahan. Feng Jiu mengeluarkan koran lain. Kata-kata yang berbeda tetapi berisi informasi yang sama, ciuman penuh gairah dia dan Min Feng. Beberapa tahun ini, dari rival menjadi pecinta, kisah cinta Lu Min Feng dan Feng Jiu. Dia menatap kosong ke arah Ming Yue. Apa-apaan? Bab 89. Setelah Patua Lu menutup pintu kamar, Minde terus menindas Xiao Mei yang berada di bawahnya. Aku. Xiao Mei hanya bisa memegang bahunya sambil terus-menerus menabrakkan dirinya ke dalam dirinya. Minde, aku. Minde mengertakkan gigi saat dia merasa Xiao Mei hampir sampai. Langkahnya semakin cepat saat dia mengikuti ritme Xiao Mei. Dia mengangkat kepalanya yang terkubur di dadanya dan mencondongkan tubuh ke depan. Dia menatapnya dan berbisik. Tidak apa-apa, biarkan saja, biarkan semuanya berlalu, Xiao Mei. Aku nen, Dia merasakan sesuatu menyembur keluar dari guanya. Indranya menjadi kacau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkungkan tubuhnya ke atas saat dia mengejang dalam ekstasi. Mata Xiao Mei berputar ke belakang dan pingsan karena kelelahan. Minde memeluk wanita malang yang baru saja dilahapnya. Wajahnya bersinar sementara tubuhnya penuh energi. Dia menginginkan lebih. Dia ingin memakannya lagi tapi dia hanya bisa menahan keinginannya dan membiarkan Xiao Mei tidur dalam pelukannya. Minde sama sekali tidak peduli mereka ditangkap oleh kakeknya. Yang dia inginkan hanyalah menaklukkan Xiao Mei dengan cara apapun. Minde memandang Xiao Mei yang bersandar di pelukannya. Ada bekas air mata di mata dan pipinya setelah dia menangis. Dia benar-benar mencoba yang terbaik untuk meringankan rasa sakitnya tetapi Xiao Mei sangat tegang. Dia hanya bisa menggunakan pemanasan untuk mengurangi rasa sakit yang dia rasakan.
Ketika dia akhirnya bisa memakannya, Minde bisa mendengar malaikat bernyanyi, haleluya gelombang haleluya gelombang. Setelah dia mencium bibir Xiao Mei yang tertidur, dia meninggalkan ruangan sambil tersenyum lebar. Berhentilah menyeringai seperti orang bodoh. Duduklah dan tumpahkan semuanya. Kakeknya langsung mengomel padanya. Kakek, kenapa kamu masih di sini? Pak Tua Lu mendengus. Dia menunggu berjam-jam tetapi cucunya yang bajingan ini sangat kesal melihat dia masih di sini. Anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Kenapa? Sekarang kamu sudah dibaptis dan akhirnya tahu selera seorang wanita, aku tidak diterima lagi di sini. Aku masih kakekmu. Mana yang lebih penting, wanitamu atau aku? Perempuanku. Minde menjawab dengan mudah tanpa mengedipkan mata. Anda. Dia tidak percaya betapa tidak tahu malunya cucu keduanya. Dari mana dia mendapatkan sisi tak tahu malu dari dirinya? Pak Tua Lu sangat marah hingga matanya melotot tetapi ketika dia memikirkan benih di dalam rahim Xiao Mei, dia hanya bisa memelototi cucunya. Dia takut Minde tidak akan mengizinkannya mengunjungi cicit keduanya nanti jika dia membuatnya marah sekarang. Pak Tua Lu membuka mulut untuk membela diri ketika asisten Minde masuk. Puan muda, Ketua Tua Lu. Bicaralah, bagaimana penyelidikannya? Asisten itu melihat ke arah Minde terlebih dahulu lalu dia mengangguk dan memberikan folder itu padanya. Inilah orang-orang yang diundang dalam acara charity. Ini daftar karyawan yang bekerja malam itu. CCTV, apakah kamu mendapatkan salinannya? Ya, Tuan Muda tapi, ada area tertentu di mana CCTV tidak berfungsi. Oh, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Asisten itu mengangguk dan memberinya flash drive yang berisi rekaman CCTV seluruh hotel. Ada apa? Kenapa kamu perlu melihat keseluruhan acara amal? Apa ada hal lain yang terjadi kemarin? Pak Tua Lu sangat penasaran. Dia tahu apa yang terjadi antara Min Feng dan Feng Jiu kemarin malam. Min Feng dan cucu iparnya yang cantik berciuman sambil menari. Tapi kenapa Minde ingin menyelidiki kejadian kemarin? Apakah ada sesuatu yang lebih di balik ciuman itu? Seperti bahaya tersembunyi atau semacamnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di dalam kamar yang sangat mewah di hotel yang berbeda, botol-botol berisi berbagai jenis wine dan whisky berserakan di lantai bersama dengan pakaian seorang wanita. Yanrong yang sedang berbaring di tempat tidur membuka matanya. Kepalanya sakit dan tubuhnya kesakitan. Dia duduk dan selimut yang menutupi tubuhnya jatuh. Memar dan cupang ditemukan di kulit putihnya. Ketika dia melihat keadaannya yang menyedihkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jalang. Kemarin malam, setelah dia meninggalkan tempat tersebut, dia tidak punya pilihan selain menyembuhkan dirinya sendiri. Obat itu sangat manjur dan satu-satunya cara untuk buang air besar adalah dengan berhubungan seks hingga pagi hari. Dia tidak punya pilihan selain berhubungan S3 kilodetik dengan beberapa pria secara acak. Memikirkan bagaimana dia bertingkah seperti pelacur sepanjang malam di depan pria yang tidak dia kenal, Yanrong ingin membunuh Feng Jiu. Ini adalah kesalahan Feng perempuan jalang itu. Ini adalah kesalahan perempuan jalang itu sehingga dia harus meniduri pria lain dan bukannya kakak Feng-nya. Tubuhnya, yang dia persiapkan khusus untuk Min Feng, kini ternoda oleh benih laki-laki lain. Ruangan itu dipenuhi bau busuk. Dia perlahan berdiri, mencoba menyesuaikan diri dari rasa sakit yang dia rasakan di bagian bawah. Jalang, aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkanmu. Penghinaan dan rasa sakit yang aku rasakan. Aku pasti akan membuatmu mengalami semua yang telah aku alami. Biarpun aku masuk neraka, aku akan menarikmu bersamaku. Dokter, pasien telah dihidupkan kembali. Dokter Mu dan rekannya menjadi gila karena situasi Ketua Feng. Pria malang itu terkena serangan jantung kemarin malam. Mereka berhasil menstabilkannya tetapi sayangnya, Ketua Feng sekali lagi mengalami serangan jantung hari ini. Dokter Mu menyeka keringatnya. Kondisi pasien akhirnya stabil tetapi saya khawatir dia tidak akan selamat lagi dari serangan jantung berikutnya. Serangan berikutnya akan sangat penting. Hubungi asistennya. Katakan padanya kita harus memberitahu Nona Feng sebelumnya. Ya, Dokter Mu, saya akan meneleponnya nanti. Perawat itu mengangguk dan melanjutkan mencatat hasil Ketua Feng. Dokter Mu menatap lelaki tua yang sedang berbaring di tempat tidur. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Hanya keajaiban yang bisa membantunya. Bab 90. Saat dia duduk di kursinya, Min Feng masih merasa terganggu dengan kejadian kemarin. Dia merasa Feng Jiu menyembunyikan sesuatu darinya.
Dia mencoba menyelidikinya tetapi dia mengabaikannya. Dia tahu ada sesuatu yang salah kemarin tapi Feng Jiu bersikeras untuk tidak memberitahunya. Min Feng yakin itu semua karena Yanrong. Mungkin Yanrong adalah alasan mengapa Feng Jiu mengenakan gaun yang berbeda. Min Feng menelepon Chen Hao dan memerintahkannya untuk menyelidiki semuanya. Jika dia mengetahui bahwa Yanrong mencoba membuat rencana di belakang Feng Jiu, dia secara pribadi akan membunuh wanita itu. Bahkan jika adiknya mengutuknya, dia akan membuang Yanrong. Tidak ada seorang pun yang akan hidup setelah menyakiti istri dan anaknya. Min Feng sedang membaca kontrak proyek untuk pembangunan taman hiburan baru ketika sekretarisnya memasuki kantornya. Apa itu? Puan, Nona Yanrong masih belum datang. Tidak perlu menunggunya. Transfer semua dokumennya ke asistennya. Pilih seseorang yang akan menggantikan posisinya. Bos, maksudmu? Oh, Yanrong dipecat. Putuskan kontraknya. Telepon dia dan katakan padanya untuk tidak datang ke sini lagi. Rui kaget. Sepertinya hubungan khusus yang mereka pikir dimiliki bos mereka dan Nona Yanrong hanyalah kesalahpahaman. Semua rekannya sangat terkejut saat melihat gambar di koran. Bos mereka yang cuek dan tabah ketahuan sedang mencium seseorang. Mereka ternganga ketika mengetahui bahwa orang yang dicium bos mereka tidak lain adalah CEO penyihir Feng International, Feng Jiu. Bukankah mereka saingan bisnis? Rui, apakah kamu mendengarkan? Ya, bos, saya mengerti. Min Feng mengangguk. Kamu bisa pergi sekarang. Dia melanjutkan membaca kontrak ketika teleponnya berdering. Halo. Puan Lu, ini asisten ketua Feng, Long Jin. Asisten Long, apakah ada yang salah? Kak Ketua Feng, dalam kondisi kritis. Saya belum memberitahu Nona Jiu. Saya meminta bantuan Anda. Tolong bawa dia ke sini di rumah sakit. Saya khawatir, Ketua mungkin tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Min Feng terdiam. Aku akan melakukannya. Terima kasih, Tuan Lu. Min Feng segera berdiri dan mengambil jasnya. Rui, jadwalkan ulang pertemuanku. Pindahkan semuanya dan luangkan jadwalku untuk 2 minggu ke depan. Aku serahkan semuanya pada Chen Hao. Hubungi saja dia jika kamu membutuhkan sesuatu. Iya bos. Min Feng keluar dari perusahaan dan segera mengemudikan mobilnya menuju Feng Internasional. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Feng Jiu masih merasa terganggu dengan berita utama di surat kabar. Dia tidak bisa bekerja dengan baik. Pikirannya masih memikirkan bagaimana cara menyelamatkan situasi. Dia tidak marah pada Min Feng tetapi dia harus memberikan jawaban pasti untuk menghindari masalah di masa depan. Ia tak ingin kehamilannya diketahui orang lain karena pelakunya masih belum tertangkap. Dia punya firasat bahwa Yanrong lah yang membayar pria itu untuk mendorongnya turun dari tangga. Tapi dia membutuhkan bukti. Dia ingin tahu dulu apakah Yanrong punya kaki tangan atau tidak. Paman keduanya, Feng Jun dan keluarga cabang Feng sepertinya sedang merencanakan sesuatu di belakang punggungnya. Mengapa pamannya ingin dia menghadiri pesta amal atas nama Feng International padahal sebenarnya dialah yang selalu menghadiri acara semacam itu? Apakah ini murni kebetulan kalau dia terluka pada acara pertama yang dia hadiri? Atau mungkin, ada skema mendasar yang dibuat oleh pamannya? Dia harus mengetahui kebenarannya terlebih dahulu sebelum memberitahu Min Feng. Aku, Feng Jiu, tidak mudah ditindas. Paman kedua, jika saya mengetahui bahwa Anda sedang merencanakan sesuatu di belakang saya akan memastikan Anda dan keluarga cabang Anda tidak akan hidup lagi. Aku lebih baik membunuhmu daripada dibunuh olehmu. Feng Jiu masih tenggelam dalam pikirannya ketika Ming Yue membuka pintu dan memberitahunya bahwa Min Feng ingin bertemu dengannya. Nyonya, ketua Lu dari Lu Corporation I ada di sini untuk menemui Anda. Hah? Feng Jiu segera berdiri. Dia mencubit bagian tengah alisnya dan menarik napas dalam-dalam. Biarkan dia masuk. Baik Nyonya. Beberapa detik kemudian, Ming Yue membawa Min Feng masuk. Ming Yue segera menutup pintu setelah keluar, memberi mereka privasi. Min Feng bergerak maju dan menangkupkan wajahnya. Feng Jiu menyentuh tangannya yang ada di pipinya. Ada apa? Kenapa kamu ada di sini? Min Feng menciumnya terlebih dahulu sebelum dia memeluknya erat. Feng Jiu, ada apa? Katakan padaku. Min Feng tidak menjawab pertanyaannya. Dia hanya mengencangkan pelukannya dan membenamkan wajahnya di lehernya. Feng Jiu, dengarkan aku. Min Feng mengangkat kepalanya dan menatap matanya. Kakek membutuhkan kita. Asisten Long meneleponku beberapa menit yang lalu.
Dia berkata, dia mengatakan bahwa kakek dalam kondisi kritis. Dia mungkin tidak berhasil. Feng Jiu hampir terjatuh ke lantai setelah dia mendengar kata-kata Min Feng. Untungnya, Min Feng menangkapnya dan membawanya ke sofa terdekat. Min Feng duduk dan memeluknya. Hei, Feng Jiu, Feng Jiu. Min Feng ketakutan setengah mati ketika dia melihat dia membeku karena terkejut. Dia mencoba menepuk pipinya dengan lembut untuk membangunkannya, tetapi Feng Jiu tetap tidak bergerak. Feng Jiu, kumohon, jangan menakutiku seperti ini, kumohon. Wajah Min Feng memucat ketika Feng Jiu masih tidak menanggapi kata-katanya. Dia hanya bisa memeluknya erat-erat bahkan ketika dia sendiri gemetar. Ia takut kesehatan mentalnya akan mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia ingin memberitahu dia secara pribadi daripada menelepon teleponnya. Feng Jiu, sayang, tolong jangan menakutiku seperti ini. Kumohon, aku mohon padamu, kumohon. Aku masih membutuhkanmu. Kami masih membutuhkanmu. Kumohon, untuk si kecil demi Tuhan. Tolong, tetap kuat. Mata Min Feng sudah berkabut. Dia benar-benar takut Feng Jiu tidak akan merespons lagi. Sayang, bayi kecil dan aku di sini. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ketika Feng Jiu mendengar Min Feng menyebut bayi kecil, matanya bergerak dan balas menatapnya. Feng Jiu menangis saat Min Feng memeluknya erat. Kakek, kakek, tolong jangan tinggalkan Ah Jiu. Hik, tolong jangan tinggalkan Ah Jiu sendirian. Feng Jiu menangis sampai dia pingsan. FENGJIU. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya.